warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Sarbina dengan NPM 0318012961. Saya mahasiswa Fakultas Perikanan semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bioteknologi aquaculture. Nah, untuk materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai metode cryopreservation atau metode cryopreservasi. Jadi apa sih itu pengertian dari metode cryopreservasi? Jadi metode cryopreservasi itu adalah salah satu metode dalam bioteknologi aquaculture yang digunakan untuk memperpanjang hidup suatu sel ataupun objek. Biasanya dalam perikanan itu menggunakan sperma. Nah, dengan menggunakan suhu dingin. Biasanya itu dilakukan dalam nitrogen cair. Nah, selanjutnya, terus kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya metode cryopreservasi? Ya, jadi metode cryopreservasi ini perlu dilakukan agar sebagai untuk mensuplai ketersediaan benih, kemudian sebagai konservasi ataupun pelestarian. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas atau mutu yang baik. Terus apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam metode cryopreservasi ini? Yaitu yang pertama itu kita harus mempersiapkan indukan jantan, kemudian pembelian extender ataupun pengenceran ya extender itu. Nah, kita harus tahu dulu perbandingannya antara extender maupun selnya itu, objeknya itu. Kemudian cryoprotectant. Cryoprotectant itu adalah zat mencegah terjadinya kristal es pada sel sperma. Kemudian penambahan antibiotik. Penambahan antibiotik itu gunanya untuk mencegah penyakit yang bisa masuk ke objek tersebut. Kemudian kita harus memperhatikan yang namanya wadah penyimpanan. Yang terakhir, metode towing. Metode towing itu mengembalikan ke suhu ruang, jadi mencairkan seperti itu. Terus ada lagi sterilisasi. Sterilisasi ini dilakukan sebelum dan sesudah melakukan metode cryopreservasi. Nah, kemudian mengenai kriteria extender. Jadi extender itu harus memiliki kriteria untuk bisa terpenuhi nantinya. Jadi yang pertama itu extender harus isotonis. Isotonis itu pengertiannya menjaga fisiologis pada sel. Yang kedua, harus mengandung nutrisinya bagus sebagai sumber makanan bagi sel. Yang ketiga, harus dapat memberikan perlindungan dari pengaruh dingin seperti itu. Nah, contoh extender itu yang biasa digunakan adalah cairan infus atau nama kimianya itu NaCl. Nah, kemudian metode cryopreservasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama bisa mendapatkan kualitas benih atau benih mutu yang unggul. Dan yang kedua itu bisa menyelamatkan jenis ikan yang langka. Kemudian yang ketiga, teknik ini cukup mudah dilakukan oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah biaya melakukan metode cryopreservasi ini terbilang cukup murah. Terus untuk kekurangan dari metode cryopreservasi ini itu yang pertama, kualitas spermanya itu tidak sebagus apabila tidak dilakukan metode ini atau pengawatan ini. Nah, terus yang kedua, diperlukan
alat pendingin yang cukup spesifik jika nantinya menyimpan dalam waktu yang cukup lama. Itu kekurangan dari metode kriopreservasi. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan jangka panjang dari metode kriopreservasi ini itu menggunakan tabung nitrogen ukurannya sedang, seperti gambar yang di sini. Nah, dan untuk penyimpanan jangka pendeknya itu menggunakan styrofoam box, gambarnya seperti ini. Nah, jadi itu saja penjelasan saya mengenai metode kriopreservasi. Nah, kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.